warahmatullahi wabarakatuh. Bersama channel Sentral Digital 5758, kita mengulas sebuah potensi atau peluang usaha atau bisnis yang mana jika bisnis ini kita jalankan, kita tekuni dengan baik, itu akan memberikan sebuah penghasilan atau pendapatan yang luar biasa. Kita tidak perlu lagi merasa merasa ragu ataupun takut. Apalagi kalau kayak posisi di desa, itu sebuah potensi yang luar biasa. Karena di desa ini masyarakatnya itu masih menjunjung tinggi semacam rasa tidak enak. Mereka akan intinya sangat disiplin lah, sangat disiplin dalam menunaikan kewajiban. Jadi usaha percetakan ini itu sebuah usaha yang sangat simpel. Karena simpel, kita tidak harus mengeluarkan biaya yang begitu tinggi atau begitu besar, karena kita bisa memulainya dengan bertahap. Siapapun bisa menjalankan, hanya saja butuh ketekunan, kesabaran, dan tentunya kreativitas. Itu yang pernah saya alami. Alhamdulillah saya sudah hampir 11 tahun ya berkecimpung di usaha percetakan. Memang pada awalnya waktu itu tahun 2011 itu saya mengawali pertama dari survei. Maksudnya survei seperti ini ya. Kita melihat sebuah potensi di suatu wilayah. Contoh di tempat saya itu kan ada di sebuah desa sih ya memang. Cuma desa ini termasuk sangat padat. Karena desa yang saya tempati itu desa juga sebagai ibu kota kecamatan. Nah, waktu itu saya jalan ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Intinya melihat potensi. Pertama, percetakan yang ada waktu itu masih jarang. Ya walaupun sudah ada 1, 2, cuma mereka masih fokus di kayak sablon, konveksi. Jadi kalau untuk yang cetak itu masih jarang. Satu itu masih jarang. Yang kedua, percetakan yang ada yang besar itu hanya ada di kota besar ataupun di kota kabupaten. Sementara wilayah saya ini termasuk wilayah yang diapit oleh beberapa kecamatan penyangga. Jadi ini potensi sangat bagus. Akhirnya saya waktu itu langsung membeli laptop, printer yang pertama ya untuk mencetak dokumen seperti kertas, masih A4 ataupun F4. Lanjut ada printer lagi yang khusus untuk mencetak foto. Kenapa beda? Karena biar fokus. Jadi yang untuk mencetak foto sendiri, yang untuk mencetak dokumen sendiri. Intinya biar awet lah. Selanjutnya waktu itu sekalian lah ya beli mesin stempel. Karena yang memproduksi stempel waktu itu juga masih baru ada di ibu kota kabupaten. Akhirnya saya mengakalinya seperti ini. Kalau cetak di kota besar dengan harga segini,
saya juga harus bisa menjual di harga seperti itu. Hanya saja saya harus mencari di mana tempat membeli bahan yang intinya lebih hemat, lebih murah, ya agar kita juga mendapatkan keuntungan yang memadai lah di sana. Akhirnya saya buka percetakan, melayani cetak foto, cetak dokumen, termasuk jasa pengetikan. Lanjut lagi yaitu membuat stempel. Waktu itu saya lebih fokus untuk pembuatan stempel yang stempel otomatis atau stempel warna, atau bahasa ininya adalah stempel flash. Kenapa pilih fokus di stempel itu? Karena stempel yang itu prosesnya tuh jauh lebih cepat, tidak ribet lah. Cukup kita setting desain, langsung kita print, lanjut proses tembak dengan mesin, lebih cepat. Kalau stempel yang model kayu itu kan prosesnya lumayan ribet sih ya menurut saya, karena waktu itu harus menggunakan sinar matahari, harus digosok pakai bensin, disikat. Tapi dengan menggunakan mesin stempel itu jauh lebih cepat. Paling proses ya sekitar 15 menit itu sudah selesai untuk stempel yang otomatis. Cuma hanya lamanya biasanya di setting, karena kadang kan ada permintaan dari konsumen itu minta yang seperti ini. Mereka cuma mengirimkan file ya, kadang lewat WA ataupun datang langsung ke toko. Itu yang biasanya butuh waktu lama. Kita harus mendesain dari awal, walaupun ada trik khusus memproses file yang sudah ada, cukup difoto langsung diedit, itu bisa. Cuma tetap lagi-lagi tetap harus menyesuaikan, jangan sampai kita membuat stempel yang sudah ada contohnya itu agak berbeda. Jadi harus benar-benar plek sama dengan contoh yang sudah ada. Kenapa saya memilih usaha ataupun bisnis percetakan? Karena jujur saya sebelum membuka usaha tersebut, saya hampir 10 atau 11 tahun lah itu di sebuah perusahaan asing. Kebetulan saya di kantor, di office-nya. Jadi sedikit banyak saya ya berhubungan lah dengan pekerjaan kantor, intinya menggunakan komputer atau laptop. Itu yang menjadi dasar saya membuka usaha yang nyambung. Walaupun dunia ataupun pekerjaan yang waktu itu saya pernah alami pasti berbeda dengan dunia percetakan, tapi setidaknya pengetahuan komputer kan tinggal pintar-pintar kita lah. Memang program yang digunakan untuk percetakan kan beda dengan program yang ada di perusahaan. Kita cenderung untuk bisa mengoperasikan Adobe Photoshop itu untuk pengolahan gambar, foto. Setelah itu Corel Draw. Sebenarnya hanya itu sih untuk percetakan. Jadi kembali ke usaha. Intinya saya waktu itu menangkap ini sebuah potensi. Ibaratnya saya pernah dengar dari pelaku usaha percetakan yang sudah berjalan dan sukses di berbagai tempat ya. Intinya dunia percetakan, usaha percetakan itu tidak akan ada matinya. Siapapun pasti butuh cetak. Nah itu yang mendasari. Akhirnya saya terus ya mengembangkan potensi lah. Saya mulai membeli alat-alat atau mesin yang lainnya, seperti waktu itu untuk mesin pembuat stiker, cutting stiker itu, terus printer yang untuk stiker, alat press untuk nyablon, terus alat mesin untuk membuat pin atau gantungan kunci yang model kecil. Itu saya beli karena saya juga mengikuti apa sih yang diharapkan dari konsumen. Ya walaupun kalau kita mengikuti apa yang diinginkan mereka itu pasti banyak, cuma kita juga menyesuaikan dengan kemampuan kita. Pertama, kemampuan secara materi.
yang kedua juga tenaga. Waktu itu sih alhamdulillah berjalan dengan bagus, luar biasa ramai. Sampai saya pribadi waktu itu keteteran. Tapi akhirnya saya mengangkat beberapa rekan untuk membantu saya. Alhamdulillah terus berjalan. Ya setidaknya usaha yang saya jalankan waktu itu sudah mulai diyakinilah oleh banyak orang atau masyarakat. Ibaratnya kalau cetak stiker di sana, kalau cetak stempel di sana. Termasuk waktu itu juga langsung melayani pembuatan banner. Walaupun saya mencetak banner masih dengan rekan, tapi setidaknya saya bisa melayani yang membutuhkan banner ataupun spanduk. Waktu itu ya kita mendapatkan harga khusus dari percetakan yang mempunyai alat mesin. Jadi alhamdulillah intinya kita dengan semangat, potensi, disiplin pasti dapat. Kita akan menemukan di mana sih selanya untuk menjalankan usaha percetakan ini. Intinya saya menjalankan usaha ini yang pertama adalah kita disiplin. Maksudnya disiplin ya, kalau kita bilang hari ini selesai, jam ini selesai, ya selesai. Itu poin pertama. Yang kedua, kita juga harus bisa melayani konsumen, baik yang lama ataupun yang baru, karena disitulah letak keunggulan kita. Ibaratnya ada yang menjual dengan harga murah tapi pelayanannya tidak maksimal, itu masyarakat ataupun konsumen juga merasa tidak nyaman ya. Tapi walaupun kita menjual dengan harga yang mahal, tapi konsumen merasa diuwongke lah kalau bahasa Jawa itu. Kita layani, kita ajak ngobrol, banyak hal lah. Insya Allah itu jadi suatu trik juga. Sering kita menyapa, bagaimana Pak kabarnya, Ibu, Mbak, Mas. Misalkan contoh ini beberapa lama kok mereka tidak pesan, itu sebuah trik juga sih. Kita sapa, ketemu dimanapun kita sapa, ngobrol. Kedua itu. Yang ketiga ya secara bertahap lah, memenuhi pelayanan. Jadi contoh bisa melayani ini, melayani itu, cetak ini, cetak itu secepat mungkin. Walaupun kita mencetak, memproses itu di rekanan kita, itu sebenarnya tidak apa-apa. Pasti kalau kita sudah sering mencetak di tempat tersebut, pasti kita dapat semacam harga khusus. Contoh cetak banner ya, kita jual dengan harga per meter 30. Itu sudah umum harga 30. Tapi kalau kita sering nyetak di percetakan tersebut, itu biasanya kita dapat harga khusus. Misalkan kita dapat harga 17.000 per meter, 18, 20 atau 25. Ya pintar-pintar kita lah berkomunikasi atau berhubungan baik dengan percetakan tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat, pastinya kita harus memiliki tempat khusus di mana kita belanja bahan dengan harga yang semurah mungkin. Contoh, di tempat saya itu harga produksi stempel itu kisaran ya semurah-murahnya 50, 60, 70, 80. Tapi saya bisa menjual dengan harga di bawah harga di kota. Contoh, stempel harga 50.000, saya bisa jual harga 40. Kalau orang yang tidak paham loh, itu dapat keuntungannya dari mana? Orang di kota saja jualnya 50, kok saya bisa jual 40? Ya triknya sederhana sih. Pertama kita beli di produsen bahan baku yang lengkap dan murah. Contoh saya belanja kayak bahan-bahan stempel,
saya belanja khusus di Surabaya, itu ada toko satu itu yang luar biasa lengkap, juga luar biasa murah. Gagang stempel itu biasa di tempat kita beli 12.000, di sana bisa harga 4.000 atau 3.000. Nah itu salah satu trik. Jadi kita harus benar-benar apa ya, tetap ya, inovatif lah, mencari informasi di mana kita harus mendapatkan harga murah. Kayak buku Yasin juga sama. Di kota bisa jual 10.000, kita bisa jual di bawah itu. Kuncinya kita harus dapat di mana tempat menjual bahan baku dengan harga murah. Yang kedua, tetap kecepatan produksi, itu yang paling kunci. Jadi kalau di tempat kami kayak cetak buku Yasin, mohon maaf ya, kalau tempat lain bisa sampai seminggu, tempat kami sehari bisa jadi, sehari 2 hari jadi. Nah itulah yang memanjakan konsumen. Selanjutnya, termasuk kunci untuk sukses atau cepat berkembangnya sebuah usaha, kita tetap harus komitmen. Maksudnya komitmen seperti ini, kita tetap fokus di usaha tersebut yang itu merupakan ya hobi atau kesenangan kita. Jadi usaha yang tidak dipaksakan. Contoh, saya hanya punya pengalaman di dunia perkantoran. Saya memaksakan diri harus terjun menjadi seorang petani, peternak atau berkebun. Sebenarnya sih bisa dijalankan, cuma di dalam hati itu kan kayak merasa ini kayak bukan bidang saya. Itu kalau menurut saya itu memaksakan dan pastinya hasilnya juga tidak maksimal. Intinya jadikan sebuah usaha atau bisnis itu sebagai hobi. Itu insya Allah akan berkembang dengan bagus. Ibaratnya ada penawaran usaha, bisnis atau apapun, diusahakan jangan sampai terpikat. Karena saya pernah mengalami itu. Usaha sedang bagus-bagusnya, saya mulai terpengaruh dengan tawaran bisnis ini, investasi itu. Akhirnya dana yang seharusnya bisa masuk ke percetakan itu hilang. Dana lain untuk investasi ke percetakan dialihkan lain, itu juga hilang. Karena kita terlalu tergiur dengan bahasanya itu iming-iming lah. Nanti hasilnya segini, sekian persen, sekian hari, sekian bulan. Itu yang harus kita sadari, bahwa usaha kalau sudah mantap di situ, ya teruslah di situ saja. Insya Allah itu menjadi jalan kita yang baik. Untuk percetakan sampai saat ini alhamdulillah terus berkembang. Ibarat kata, saya tidak menjalankan marketing atau pemasaran, insya Allah tetap berjalan. Karena yaitu tadi hubungan emosional dengan konsumen, dengan para pelanggan itu tetap terjaga. Jadi kalau mereka butuh mencetak pasti bisa larinya ke saya. Walaupun pernah saya itu sampai tutup beberapa bulan, bahkan sampai setahun atau 2 tahun, tetap menunggu. Ada yang sudah bolak-balik ke kota kemana buat stempel, alhamdulillah masih bisa ke saya. Mungkin pertama karena murah sih ya, murah, cepat. Juga ya karena ya sudah sudah mantap, sudah yakin secara emosional, komunikasi. Nah itu pelanggan seperti itu yang harus kita rawat. Nah, selanjutnya bahwa usaha percetakan ini memang tidak ada matinya, tapi kita juga tetap harus waspada ataupun hati-hati. Karena zaman sekarang kan percetakan sudah sangat banyak. Karyawan di percetakan itu pasti sambil ngorder, menerima pesanan.
Satu itu. Yang kedua, lulusan-lulusan yang dari SMK, sekolah kejuruan, sekolah keterampilan, itu mereka pasti sedikit banyak sambil melayani seperti itu. Intinya kita tetap harus kreatif, melihat potensi. Sekarang zamannya lagi cetak apa, kita mengikuti. Tidak harus langsung beli alat yang mahal, super mewah, tidak. Bahkan saya dulu sempat ambisi juga beli mesin fotokopi karena saya linknya sudah banyak, kepala sekolah, perkantoran, segala macam. Beli, akhirnya tidak jalan. Karena apa? Ya karena ada faktor tertentu yang kita terlalu ngoyo. Ibaratnya kita harus dapat dari ini, dari itu, sampai banting harga segala macam. Sebenarnya itu tidak baik, malah merusak kita sendiri. Pernah sampai beli mesin bordir yang komputer itu, ya pas lagi rame-ramenya pelanggan, saya keteteran karena tenaga khusus yang untuk itu kan sulit dicari. Terus kalau kita juga sebagai pemilik usaha, kalau kita tidak tahu atau mengoperasikan atau memahami usaha mulai dari proses sampai selesai, itu juga repot. Repotnya kalau pas karyawannya sudah mahir di situ, tidak kerja lagi, kan pemiliknya yang harus siap. Sementara kita sendiri tidak tahu. Nah itu juga jangan sampai terjadi. Setidaknya kita bisa memahami lah. Jadi tidak perlu merasa ragu ataupun takut bahwa buka percetakan itu saingannya banyak. Tidak. Rezeki itu ada yang ngatur. Kunci sukses selanjutnya ini berlaku untuk usaha ataupun bisnis apapun. Jadi kita jangan sekali-kali mengucapkan ataupun terbersit di dalam hati hal-hal yang negatif. Contohnya seperti ini. Kita lewat ataupun melihat ya sebuah tempat usaha ataupun sebuah tempat bisnis. Bisnis itu sepi. Toko atau usaha itu terlihat seperti tidak laku ataupun tidak laris. Kadang kita kan bisa saja spontan mendoakan ataupun mengucapkan hal-hal yang kurang bagus. Seperti, loh, usahanya sepi banget ya. Ataupun mendoakan, mudah-mudahan usahanya itu bangkrut. Usahanya itu tidak berjalan. Usahanya itu tutup. Karena apapun yang kita ucapkan ataupun terbersit di dalam hati itu nanti akan ngefek ataupun kembali lagi ke kita. Jadi misalkan kita melihat ataupun lewat di tempat usaha yang terlihat sepi, tapi doakanlah yang terbaik. Contoh simpel mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan usahanya orang itu laris. Mudah-mudahan bisnis orang itu lancar, laris luar biasa, berkembang luar biasa, sukses. Nah, insya Allah doa-doa yang seperti inilah yang akan kembali lagi ke kita, ke pengucap atau pemberi doa. Jadi hal apapun, sekecil apapun, itu akan kembali lagi ke kita juga. Jadi hal-hal yang positif, hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik, itu akan kembali lagi ke kita juga. Untuk itu selalulah kita untuk mengucapkan hal-hal yang positif. Selanjutnya, kita perlakukan istri, anak,
orang tua, mertua dan keluarga-keluarga kita terdekat dengan baik. Karena merekalah yang tahu persis kondisi kita. Merekalah yang tahu persis apa yang sedang kita alami dan kita jalani. Dengan kita memperlakukan istri, suami, anak, orang tua, atau bapak ibu, ataupun mertua, ataupun saudara-saudara kita kandung, ataupun saudara-saudara dari pihak pasangan hidup kita, perlakukan mereka dengan baik. Karena doa mereka lebih dekat. Nah itu. Jadi perlakukan mereka dengan sangat baik. Karena doa istri, doa suami, doa orang tua itu doanya menembus langit. Itu akan sangat cepat agar usaha kita berkembang dengan baik. Yang selanjutnya, kadang kan ada yang mohon maaf ya, sering datang ke tempat usaha kita meminta-minta, mengamen ataupun memberikan proposal. Lakukan mereka juga dengan cara yang terbaik juga. Ya kadang siapa sih yang tidak merasa jengkel lah ya, yang merasa terbebani saat kita sedang ada permasalahan di usaha, di produksi, datang orang seperti itu, bahasanya kan butuh lah ya meminta. Kita berikanlah yang terbaik. Jangan cuma nominal yang kecil. Umumnya kan 1.000, 2.000. Coba sekali-kali berikan yang ekstrim. Contoh 10.000, 20.000 ataupun 50.000. Dengan sedekah-sedekah atau pemberian yang ekstrim yang jarang mereka terima, itu biasanya otomatis doa mereka luar biasa. Pasti mendoakan yang sangat baik pada kita. Itu termasuk sebagai pengundang rezeki ataupun kesuksesan. Jadi jangan pernah kita lakukan mengabaikan mereka ya. Jadi kita tidak tahu doa dari mulut-mulut siapa yang akan diijabah ataupun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu sukses atau laris ataupun maju usaha kita dari doa yang pernah kita berikan sedekah 10.000. Kita tidak tahu usaha kita jadi berkembang luar biasa karena kita memberikan sajadah untuk orang tua, untuk suami, untuk istri ataupun untuk mertua. Kita tidak tahu sukses kita berasal dari anak kita yang kita belikan baju, kita belikan mainan, atau kita belikan apa yang sedang mereka butuhkan. Jadi tetaplah kita untuk selalu dalam hal-hal yang positif ataupun hal-hal yang baik. Insya Allah itu akan menjadi jalan kita menuju sukses ataupun larisnya ataupun berkembangnya usaha kita. Jadi tetaplah dalam menjalankan usaha kita terjauh dari hal-hal yang negatif, apalagi ke hal-hal yang dilarang ataupun yang bertentangan dengan agama. Karena tidak ada agama apapun yang meridhoi ataupun memberikan keberkahan jika kita melakukan hal-hal yang buruk ataupun hal-hal yang negatif. Selalulah kita mendoakan usaha orang lain. Insya Allah usaha kita juga akan didoakan oleh orang lain. Jadi itu termasuk rahasia bagaimana usaha kita ataupun bisnis yang sedang kita jalankan maju dan berkembang. Intinya apa yang positif akan kembali positif juga. Apa yang negatif akan kembali lagi negatif kepada kita ataupun yang mengucapkan. Jadi selalulah berhati-hati dalam berucap, berperilaku, dan
berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan orang lain. Karena kita tidak tahu doa dari mulut siapa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Misalnya orang yang datang meminta-minta ataupun menyodorkan proposal ataupun bantuan. Kadang justru mereka lah doanya yang bisa menembus langit. Yang ingin ataupun akan membuka usaha ataupun bisnis percetakan, saya siap untuk membantu. Pertama, saya akan berikan file ataupun data selama saya bekerja di dunia percetakan. File tersebut akan saya kirimkan ke WA ataupun ke email rekan-rekan. Yang kedua, saya akan sampaikan tempat-tempat di mana rekan-rekan bisa belanja bahan-bahan untuk bahan percetakan. Itu paling murah dan paling lengkap se-Indonesia. Jadi tidak perlu rekan-rekan takut ataupun ragu untuk membuka usaha percetakan. Karena usaha percetakan ini adalah dunia yang tidak akan ada matinya. Demikian saya channel Sentral Digital 5758. Terima kasih atas waktunya menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.